Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu. Terima kasih. Bab 146, mengambil tempat pertama di kelas. Beberapa hari yang lalu, pengawal Istana Tianxuan kami dikirim untuk membeli beberapa perlengkapan, dan dalam perjalanan, mereka bertemu dengan pengawal dari Istana Perdana Menteri, dan mereka mengatakan bahwa barang-barang yang diinginkan pengawal kami sudah mereka pesan sejak lama. Fei Hao menjawab. Kemudian, terjadilah pertengkaran. Salah satu pengawal Perdana Menteri tiba-tiba menyerang, melukai salah satu pengawal istana kami, dan dengan demikian, perkelahian pun terjadi. Huang Xiaolong mengangguk. Perdana Menteri Manor. Berikan perintah ini, jika mereka bertemu dengan pengawal Istana Perdana Menteri, tidak perlu bersikap sopan, melukai wajah mereka atau membuat mereka lumpuh tidak masalah selama mereka belum mati. Suara dingin Huang Xiaolong terdengar tajam. Siap, Yang Mulia. Fei Hao dengan sigap mengiyakan perintah itu. Ada berita tentang Dewa Templar. Tiba-tiba, Huang Xiaolong mengubah topik pembicaraan. Suaranya terdengar serius saat mengajukan pertanyaan itu. Setahun yang lalu, Huang Xiaolong menugaskan Fei Hao untuk mencari tahu tentang apa yang disebut Dewa Templar. Fei Hao menggelengkan kepalanya, tidak ada berita. Dalam kurun waktu 12 bulan terakhir, dia sudah kehabisan semua koneksi yang dimilikinya, bahkan sudah memerintahkan Fei Mansion Kerajaan Yuei untuk mencari petunjuk mengenai Dewa Templar, namun semuanya sia-sia. Seolah-olah Dewa Templar ini tidak ada. Sejujurnya, ketika dia mencoba mencari tahu tentang Dewa Templar ini, tampaknya ada kerjasama yang tidak terlihat dan diam-diam untuk mengecualikannya dan mencegahnya menemukan informasi lebih lanjut. Fei Hao menjelaskan perasaan dikucilkan yang tidak wajar ini kepada Huang Xiaolong. Mendengarkan penjelasan Fei Hao, Huang Xiaolong mulai berpikir serius. Seolah-olah tidak ada. Tampaknya Dewa Templar ini lebih kuat dan misterius daripada yang dia kira sebelumnya. Aku ingin tahu bagaimana keadaan gadis Lilu sekarang. Huang Xiaolong berpikir dalam hati. Tahun lalu ketika Lilu pergi, keceriaan pesta di Tianxuan Mansion berkurang drastis, dan sekarang, sekali lagi, akhir tahun telah tiba. Sekitar sebulan lagi, tahun baru akan tiba. Namun, roh bela diri kedua Lilu telah bangkit sebelum dia pergi, roh bela diri pedang kembar cahaya dan kegelapan, satu positif dan satu negatif, keseimbangan yin dan yang. Kecepatan kultivasinya pasti mengerikan, dan dalam waktu 1 tahun, dia mungkin maju ke Ordo ke-8. Mengumpulkan pikirannya, Huang Xiaolong melanjutkan diskusinya dengan Fei Hao, menanyakan tentang perdagangan 9 tripod dan masalah-masalah di Istana Tianxuan. Perdagangan 9 tripod mulai berkembang, membuka cabang di kerajaan-kerajaan tetangga dengan transaksi hingga 100.000 transaksi setiap harinya. Sejak insiden terakhir dengan paviliun awan cerah yang menimbulkan masalah di daerah Fajar Besar, Huang Xiaolong memerintahkan Fei Hao untuk merekrut prajurit tingkat ke-8, tingkat ke-9, dan tingkat ke-10 untuk meningkatkan keamanan di 9 cabang perdagangan tripod. Lagi pula, yang tidak kekurangan di Nine Tripod Commerce adalah uang. Meskipun sulit untuk memikat prajurit Ordo ke-10 untuk bergabung dengan mereka, prajurit Ordo ke-8 dan ke-9 bukanlah masalah. Setelah selesai mendengarkan laporan Fei Hao mengenai masalah ini, Huang Xiaolong bertanya pada Fei Hao tentang kemajuan kultivasinya. Fei Hao telah mencapai level ke-6 dari Liquid Thunder Arts yang diwariskan Huang Xiaolong kepadanya, dan Fei Hao saat ini berada di puncak Xiantian First Order. Namun, untuk mencapai Xiantian Second Order masih butuh beberapa tahun lagi. Semangat bela diri Fei Hao dibatasi oleh bakat bawaannya sebagai roh tingkat 10. Dengan keterbatasan ini, bahkan jika Fei Hao menelan mutiara naga api yang disediakan Huang Xiaolong setiap hari, naik ke tingkat kedua Xiantian masih memerlukan beberapa tahun. Beberapa saat kemudian Fei Hao keluar dari ruangan. Sebelum Fei Hao melangkah keluar, Huang Xiaolong mengambil 30 mutiara naga api dan memberikannya padanya. Sebenarnya, tanpa Fei Hao, mustahil bagi Nine Tripod Commerce untuk berkembang begitu cepat selama 7 tahun terakhir ini. Meskipun Fei Hao hanya mengikuti ide dan metode implementasi Huang Xiaolong, tanpa kehadiran Fei Hao dan keterampilan manajemennya, Nine Tripod Commerce mungkin tidak dapat mencapai setengah dari kesuksesan yang dimilikinya saat ini. Setelah Fei Hao pergi, Huang Xiaolong menuju ke halaman orang tuanya. Ketika dia tiba, Huang Peng dan Su Yan sedang berlatih keterampilan bertarung bersama di halaman mereka. Dengan bantuan Huang Xiaolong, kultivasi Huang Peng dan Su Yan telah meningkat secara signifikan. Huang Peng telah berhasil mencapai puncak awal Orde ke-8 sedangkan Su Yan maju ke puncak akhir Orde ke-7. Melihat Huang Xiaolong berjalan ke halaman, keduanya tersenyum lebar dan menghentikan apapun yang sedang mereka lakukan. Su Yan bahkan datang dan memegang tangan Huang Xiaolong, menariknya ke bangku taman. Melihat Huang Peng dan Su Yan, Huang Xiaolong merasakan kehangatan di hatinya. 2 jam kemudian, Huang Xiaolong meninggalkan halaman orang tuanya, mengaktifkan cincin pengikat dewa, dan memasuki medan perang kuno untuk berlatih.
Meskipun telah berhasil mencapai puncak akhir Ordo ke-10, Huang Xiaolong bertekad untuk melangkah ke alam Xiantian sebelum berangkat ke Kekaisaran Duanren untuk bergabung dalam pertempuran kota kekaisaran. Menurutnya, semakin baik hasil yang dicapainya, semakin banyak perhatian yang akan diterimanya, terutama dalam hal sumber daya kultivasi. Begitu ia mendaftar di Institut Duanren, itu akan menciptakan lingkungan kultivasi yang lebih menguntungkan bagi Huang Xiaolong. Meski ia disebut-sebut sebagai penguasa gerbang Asura, faktanya tetap saja ia tidak benar-benar memegang jabatan itu secara resmi, jadi tidak ada cara baginya untuk mendapatkan sumber daya kultivasi dari sana. Sebulan lagi berlalu. Rutinitas Huang Xiaolong adalah berlatih taktik Asura dan kitab suci metamorfosa tubuh di medan perang kuno. Perasaan memasuki tahap 10 kitab suci metamorfosa tubuh semakin kuat. Selain dua hal tersebut, Huang Xiaolong menghabiskan sebagian besar waktu luangnya pada ilmu pedang Asura dan telapak tangan pengikat dewa. Usaha Huang Xiaolong dalam berlatih Asura Demon Claw jauh lebih rendah dibandingkan yang lain. Hal ini dikarenakan persyaratan latihannya yang ketat dalam menyerap ki jiwa darah. Waktu terus berjalan, dan akhir tahun semakin dekat seiring berlalunya 1 bulan lagi. Ki pertempuran Huang Xiaolong semakin mendekati level Xiantian. Mencapai puncak Orde ke-10 akhir, otot dan daging Huang Xiaolong menjadi kencang dan kuat dan uratnya lebih fleksibel dan bersemangat, mengandung kekuatan yang dahsyat dan meledak-ledak. Lapisan luar kulitnya sangat kuat, dan menurut perkiraannya, jika jiwanya berubah dengan naga hitam, bahkan jika seorang ahli Orde ke-10 akhir menusuknya dengan pedang tajam, dia tidak akan menerima luka apapun. Paling-paling, itu akan meninggalkan garis putih samar di permukaan tanpa menembus kulitnya. Besok adalah kompetisi akademi. Huang Xiaolong bergumam pada dirinya sendiri. Kali ini, Huang Xiaolong tidak hanya ingin mendapatkan tempat pertama dalam kompetisi tahun ketiga, ia ingin merebut posisi nomor 1 di akademi secara keseluruhan. Dengan tekad yang kuat, Huang Xiaolong keluar dari medan perang kuno. Saat memasuki aula utama, Huang Xiaolong melihat kedua orang tuanya, Huang Peng dan Su Yan, serta adik-adiknya, Huang Min dan Huang Xiaohai. Mereka semua sedang membicarakan sesuatu dengan gembira. Apa acara bahagia ini? Kata Huang Xiaolong sambil tersenyum saat dia masuk. Melihat bahwa itu adalah Huang Xiaolong, semua orang di aula utama merasa gembira. Xiaolong, senang sekali kau sudah keluar dari latihan tertutup. Miner baru saja mengatakan dia mengundang Guo Tai untuk makan bersama dalam beberapa hari ke depan. Su Yan menjelaskan masalahnya sambil tersenyum lebar, jelas dia sedang dalam suasana hati yang baik. Oh, begitukah? Huang Xiaolong menoleh ke arah adik perempuannya, Huang Min. Huang Min mengangguk malu-malu sebagai tanda mengiyakan. Apakah Guo Si plus Yuan tahu kalau kalian berdua akur? Tanya Huang Xiaolong. Huang Min menggelengkan kepalanya mendengar hal ini, lalu berkata, Guo Tai bilang dia akan membicarakan hal ini dengan ayahnya dalam beberapa hari ke depan. Su Yan menambahkan, meskipun keluarga Guo adalah keluarga yang kuat dari Kekaisaran Duanren, keluarga Huang kita saat ini tidak lemah. Miner kita pasti cocok dengan Guo Tai. Ketika Guo Si plus Yuan tahu tentang ini, dia pasti tidak akan keberatan. Huang Xiaolong mengangguk sambil duduk di aula utama. Kemudian, perhatiannya beralih ke adik laki-lakinya, Huang Xiaohai. Huang Xiaohai mungkin 2 tahun lebih muda dari Huang Min, tetapi bakat bela dirinya lebih tinggi dari Huang Min. Setelah tahun baru, dia akan berusia 14 tahun, tetapi dia sudah menjadi prajurit Orde ke-6 akhir. Malam pun tiba. Cahaya bulan yang samar bersinar. Malam ini, Huang Xiaolong tidak berlatih. Dia berdiri di halaman, mengenang orang-orang tertentu dan hal-hal tertentu. Sebulan lagi, setelah tahun baru dia akan berusia 17 tahun. 17, berarti dia telah berada di dunia roh bela diri selama 17 tahun. Apakah ada kemungkinan aku bisa kembali ke bumi? Sebuah pikiran terlintas di benak Huang Xiaolong. Malam semakin larut saat Huang Xiaolong tinggal di halaman dalam posisi meditasi sambil mengatur napas dan suasana hatinya. Saat fajar menyingsing, Huang Xiaolong bangkit dari meditasinya dan berdiri. Berjalan keluar dari halamannya sendiri, ia berjalan ke arah aula utama agar ia bisa pergi ke akademi bersama saudara-saudaranya. Ketika mereka sampai di Akademi Bintang Kosmik, mereka bertemu dengan Lukai. Melihat Huang Xiaolong, kegembiraan tampak berseri di wajah Lukai saat dia berjalan mendekat dan meninju bahu Huang Xiaolong dengan ramah. Bro, aku baru saja mendengar kamu dipromosikan ke kelas 3, jangan bilang kamu berencana merebut tempat pertama di kelas.